Halo ayah bunda, selamat datang. Pernah nggak sih waktu lagi natap si kecil, terus kepikiran, duh, andai aja aku tahu apa ya yang lagi kamu pikirin? Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal coba bongkar misteri itu. Kita akan belajar bareng-bareng cara memahami apa sih yang sebenarnya lagi coba diomongin sama bayi kita, bahkan jauh sebelum mereka bisa ngucapin kata pertamanya. Ini nih, pertanyaan sejuta umat ya kan? Semua orang tua saya yakin pasti pernah nanya ini. Tangisan itu kayaknya jadi satu-satunya cara mereka buat komunikasi. Tapi, gimana kalau saya bilang itu nggak sepenuhnya benar? Nah, ini dia kuncinya. Tangisan itu sebenarnya adalah sinyal terakhir. Ibaratnya itu udah teriakan minta tolong pas sinyal-sinyal yang lebih halus nggak kita tangkap. Ada loh bahasa rahasia mereka, percakapan yang terjadi tepat di depan mata kita. Yuk kita selami bareng dan jadi penerjemahnya. Oke, kita mulai dari salah satu tantangan paling besar buat semua orang tua. Cari tahu kapan si kecil ngantuk. Kalau kita kelewatan momen ini, wah bisa-bisa jadi drama panjang buat nidurin mereka. Untungnya, mereka itu ngasih kita beberapa petunjuk yang jelas banget. Ini dia nih, yang paling klasik. Pasti sering banget lihat kan, si kecil mulai ngucek-ngucek matanya abis main cukup lama, atau mungkin abis ketemu banyak orang. Ini tuh tanda visual yang sangat-sangat gampang dikenali. Jadi intinya gini, pas Anda lihat gerakan ini, anggap aja ini kayak lampu kuning. Ini cara bayi bilang, dunia ini udah terlalu ramai buat aku sekarang, aku butuh istirahat. Nah, ini waktunya buat mulai nenangin suasana dan siap-siap untuk tidur. Selanjutnya, coba deh perhatiin yang ini. Gerakan yang juga umum banget, apalagi pas dekat-dekat jam tidur. Mereka bakal raih terus tarik tali kupingnya sendiri. Ini sinyal ngantuk yang bisa diandalin banget. Tapi, nah ini ada tapinya nih, penting banget buat dicatat. Kalau gerakan ini dibarengin sama rewel yang berlebihan atau demam, bisa jadi itu tanda dia lagi nggak nyaman, misalnya sakit telinga. Jadi ingat ya, konteks itu segalanya. Oke, sekarang kita geser ya ke kebutuhan fisik yang paling dasar. Gimana sih cara bayi ngasih tahu kita kalau mereka lapar atau ngerasa nggak nyaman? Nangkep sinyal-sinyal ini lebih awal itu penting banget. Pasti deh ayah bunda pernah lihat si kecil begini dan mikir, gemes banget. Mereka monyong-monyongin bibir mungilnya seolah-olah mau cium, tapi sebenarnya ini lebih dari sekedar ekspresi yang menggemaskan loh. Nah, bener banget. Ini adalah salah satu tanda lapar paling awal. Kalau kita tanggap di fase ini, langsung tawarin susu, kita bisa mencegah drama tangisan kelaparan yang hebat. Ini tuh komunikasi proaktif dari si kecil. Wah, kalau yang ini gerakannya kuat dan dramatis banget. Pas bayi melengkungkan punggungnya, mereka itu lagi pakai seluruh badannya buat teriak, ada yang nggak beres. Ini sinyal ketidaknyamanan yang jangan sampai kita abaikan. Coba deh kita lihat di slide ini. Ada dua kemungkinan utama kan? Seperti yang di kiri bisa aja sesederhana posisinya lagi nggak enak. Tapi perhatiin deh yang di kanan. Kalau ini kejadiannya sering banget, apalagi abis nyusu, bisa jadi ini pertanda GIRD atau reflux. Asam lambungnya naik dan itu bikin nggak nyaman. Jadi mengamati polanya itu kuncinya. Coba bayangin deh, muka si kecil yang tiba-tiba keningnya berkerut. Ini tuh cara mereka nunjukin kalau lagi khawatir atau nggak nyaman. Ada sesuatu di sekitar mereka yang rasanya kurang pas. Nah, slide ini nih kayak ngasih kita checklist praktis gitu. Coba kita cek. Apa TV-nya kekencengan, lampunya kesilauan, ruangannya kepanasan atau kedinginan, atau mungkin ada muka baru yang bikin dia sedikit was-was. Ini isyarat buat kita untuk nge-scan lingkungan sekitar dan cari tahu penyebabnya. Komunikasi bayi itu nggak cuma soal kebutuhan dasar loh. Mereka juga ngasih tahu kita soal kebutuhan sosial dan emosional mereka. Kapan mereka butuh istirahat dari interaksi, dan kapan mereka siap buat main dan terhubung sama kita. Nah, ini nih yang sering banget bikin salah paham. Pas kita lagi asik-asiknya main, tiba-tiba si kecil malingin muka. Gampang banget kan kita jadi ngerasa ditolak, padahal ini adalah tindakan pengaturan diri yang penting banget buat mereka. Jadi, ini tuh bukan berarti aku nggak suka sama kamu, bukan. Tapi lebih ke, otak aku perlu istirahat sebentar, Bun. Mereka lagi kewalahan sama semua informasi, suara, cahaya, sentuhan. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah kasih mereka jeda, bukan malah coba rebut lagi perhatiannya pakai mainan lain. Dan sekarang, kita bahas sinyal yang paling indah deh. Waktu bayi menatap lurus ke mata kita dengan mata yang kelihatan berbinar dan fokus. Ini adalah sebuah undangan terbuka. Ini dia momen emasnya. Ini waktunya buat kita ngobrol, nyanyi, main cilukbah. Di saat-saat kayak ginilah, ikatan kita makin kuat dan pondasi penting buat perkembangan otaknya diletakkan. Jadi tangkap momen ini ya.
Oke, kita udah bahas banyak banget sinyal-sinyal tadi. Terus, gimana cara gabungin semuanya biar gampang diingat? Nah, inilah rumus utamanya. Ini dia rumusnya. Sesimpel ini loh. Ini adalah contekan utama buat memahami si kecil. Nggak perlu hafal mati semua isyarat kalau kita paham formula ini. Gerakan yang mereka buat, ditambah dengan apa yang lagi terjadi di sekitar mereka, itu bakal ngasih tahu kita apa yang mereka butuhkan. Yuk kita bedah jadi 3 langkah gampang. Pertama, amati apa yang lagi dilakuin sama bayi Anda. Kedua, pahami konteksnya. Udah lama belum ya dari tidur siang terakhir? Dan ketiga, penuhi kebutuhannya. Ajak tidur, sendawain, atau cukup kasih dia jeda sejenak. Jadi, mulai sekarang, buang jauh-jauh deh rasa bingung itu. Dengan bekal ini, Anda bukan lagi sekedar pengasuh, tapi Anda adalah seorang detektif bahasa bayi, seorang penerjemah, seorang ahli dalam memahami manusia mungil Anda. Semua alat yang Anda butuhkan sudah ada. Jadi, setelah pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat ayah bunda. Nanti pas ketemu si kecil lagi, sinyal apa nih yang bakal Anda perhatiin dengan lebih seksama? Dengan mengamati, kita nggak cuma memenuhi kebutuhan mereka, tapi kita juga lagi membangun fondasi kepercayaan dan komunikasi yang bakal bertahan seumur hidup. Selamat mencoba!